Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di rumah, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 63 4C07, mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang makalah konsep laba yang sebelumnya telah kami susun. Persilakan kami untuk memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri Evan Francis Jagoto dengan NIM 63200016. Saya Dava Riyaldi Pratama dengan NIM 63200264. Saya Natalia Hulu dengan NIM 63200143. Saya Andini Stioningrum dengan NIM 631940. Saya Agustina Gebin Mahardika dengan NIM 632079. Baik, itu adalah nama-nama kelompok kami dari kelompok 1. Langsung aja kita ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan, kemudian ada bab 2, pembahasan, dan bab 3, kesimpulan. Untuk latar belakang, laba merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama di perusahaan atau perdagangan selama suatu periode tertentu. Pada kali ini, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laba, apa tujuan dari pelaporan laba, apa saja jenis laba, bagaimana karakteristik laba, apa yang dimaksud komponen dan konsep laba. Tujuan penulisan, menjelaskan tentang pengertian laba, mengetahui jenis-jenis laba, menjelaskan karakteristik serta komponen laba, menjelaskan tentang tujuan pelaporan laba, dan juga menjelaskan tentang konsep laba. Pengertian konsep laba. Laba adalah hasil penerapan prosedur, bukan sesuatu yang bermakna sintaktik. Untuk menangkap arti laba secara jelas, akuntan harus memahami prosedur akuntansi secara rinci, sehingga laba tidak dapat diinterpretasi secara intuitif, dan juga pengukuran pendapatan dan biaya sesuai prinsip akuntansi diterima umum lebih didasarkan pada konsep post historis, sehingga laba yang dihasilkan mempertimbangkan perubahan daya beli dari perubahan harga. Oleh karena itu, para ahli memberikan definisi berbeda tentang konsep laba. Di sini terdapat pengertian laba menurut para ahli. Menurut Sumarso, mendefinisikan laba sebagai berikut. Laba adalah selisih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Menurut Suwarjono, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Sofyan Syahri, mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Jenis-jenis laba. 1. Ada laba kotor. Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan. 2. Laba operasi. Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi merupakan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya. 3. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. 4. Laba bersih. Laba bersih merupakan suatu ukuran berapa besar harta yang masuk melebihi harta yang keluar yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Karakteristik komponen laba. Secara konseptual, laba memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas. 2. Perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. 3. Perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asal kemakmuran awal dipertahankan.
Tujuan pelaporan laba. Dalam praktiknya, peran penggunaan laporan keuangan menggunakan konsep laba dan modal pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi yang disebutkan di atas diharapkan dapat digunakan antara lain untuk indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam entitas bisnis yang diwujudkan dalam tingkat kembalian dan investasi. 2. Mengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 3. Dasar penentuan besar jumlah kena pajak. 4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. 6. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 7. Dasar kompetisi dan pembagian bonus. 8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 9. Dasar pendistribusian dividen. Konsep laba. Konsep laba dalam tataran sinantik. Dalam tataran sinantik, laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang objek sehingga jumlah laba dapat diukur dan disajikan dalam laporan keuangan. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Konsep laba yang kedua yaitu konsep laba dalam tataran pragmatik, yaitu konsep laba maksudnya ini dalam kaitan dengan laba, tataran pragmatika membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyata digunakan karena banyaknya pengguna laporan keuangan dengan berbagai kepentingan pula, berbagai macam pula cara untuk dapat mengetahui kebermanfaatan laba itu sendiri. Selanjutnya, penyajian laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian laba adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi, operasi, dan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos transaksi operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui laporan laba rugi, sedangkan pos-pos transaksi dengan pemilik dilaporkan melalui laporan perubahan ekuitas. Bab yang ketiga adalah kesimpulan. Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Karena melalui laba dapat dinilai tingkat kinerja manajemen, tingkat kemampuan menghasilkan laba dalam jangka waktu panjang, serta tingkat risiko investasi dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga memberkati hati kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.